Nah, sekarang bagaimana kita tidak mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setulus hati kita? Kenapa demikian? Karena bagaimana besarnya dan cinta kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umat ini. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umat, kasih sayangnya kepada Rasulullah kepada umat ini melebihi daripada cintanya seorang ibu kepada anak. Cintanya Rasulullah SAW kepada umat ini yang menjadikan Rasulullah tidak nyenyak tidur, Rasulullah SAW tidak nyaman untuk makan, yang menyebabkan beliau kurang tidur, cintanya beliau kepada umat. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali, bisa sama-sama menunaikan perintah Allah salat Isya dengan berjamaah, semata-mata kasih sayangnya Allah. Betapa tenangnya, betapa mudahnya, tidak ada gangguan, tidak ada rintangan, hanya untuk melawan nafsu kita sendiri, kemalasan kita sendiri, untuk datang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan saudara-saudara kita mungkin yang hari ini sedang dalam perjuangan, saudara-saudara kita di Palestina yang dengan susah payah, dengan perjuangan susah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang demikian. Maka di sini kita tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, kita tengok di media bagaimana saudara-saudara kita di sana, maka tentunya kita harus lebih bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kita di negara kita ini, di kampung kita seperti ini. Mudah-mudahan nikmat ini terus berlanjut, istiqomah, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga beliau dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita dengan salawat kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas sedikit bahwasanya kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, Pak, ya. Masya Allah. Maka sejauh mana kita mengenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama kita telah sering menceritakan bagaimana kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku-buku yang masyhur yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barzanji, Masya Allah, bagaimana kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan bahwasanya kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Ulama mengatakan bahwasanya kedudukan beliau tidak bisa disifatkan oleh orang-orang seperti kita. Yang bisa mensifatkan dari kemuliaan beliau adalah zat yang menciptakan beliau. Sehingga kemuliaan baginda Rasulullah ada dari kemuliaan, dari qadarnya beliau, baik dari sisi kedudukan, kemuliaan,
maupun dari zat atau fisiknya beliau, jasadnya beliau. Sebutkan bahwasanya kemuliaan beliau yang pertama di antaranya tidak disebutkan asma Allah kecuali disebut juga nama beliau. Ini suatu kemuliaan yang mulia, yang luar biasa. Tidak disebut asma Allah kecuali disebut juga asma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah sampai 1000 kali, bahkan 25.000 kali tidak sah syahadat kita kecuali disambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut asma Allah kecuali disebut juga baginda. Nama beliau telah disandingkan oleh Allah di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala telah tertulis. Ketika Nabi Adam alaihissalam ketika selesai ditiupkan ruh, pertama kali beliau membuka mata beliau, maka yang tertulis di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sejak itu pula baginda Adam alaihissalam mengetahui bahwa yang namanya disandingkan dengan asma Allah, maka itu adalah pasti kekasih Allah, pasti orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke muka bumi, beliau bertawasul dengan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon ampun dengan bertawasul menyebutkan daripada asma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bertanya, "Wahai Adam, dari mana engkau tahu itu?" Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha tahu. Bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan ingin tahu, Allah sudah tahu. Nabi Adam menjawab, "Ya Allah, ketika pertama kali engkau tiupkan ruh dan pertama kali aku membuka mataku, maka ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di arsy-Mu. Saya yakin itu adalah orang. Itu adalah kekasih. Wahai Adam, andaikan tidak akan aku ciptakan kekasihku Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan kamu dan tidak akan aku ciptakan dunia alam semesta." Kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita salat, ada bacaan tasyahud, ini terkurang. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah nggak salat kita? Tidak sah. Maka betul-betul juga kita dari segi lafaz juga kita betulkan. Maka ketika kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga kalau kita bersolawat itu juga harus dibetulkan secara lafziahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sayyidina ataupun tidak masalah. Yang penting Muhammad itu berakhir dengan huruf dal. Kadang-kadang salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu berakhir dengan ta gitu. Sehingga harus dengan sempurna. Allahumma salli ala Muhammadin gitu. Tidak cukup dengan Muhammad. Karena mukammat. Nah, disempurnakan sholawatnya. Karena sholawat ini salah satu dari rukun qauliyah sholat. Termasuk sholawat itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mengucapkan sholawat, khususnya ketika dalam tasyahud terakhir kita, maka kita betul-betul sholawatnya, kata Muhammad harus kita jelaskan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ilmu tajwidnya ada qalqalah gitu Ustaz ya. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan beliau, Allah taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, bertaslimlah kalian kepadanya. Ini perintah Allah Ta'ala. Setiap perintah Allah dalam Al-Quran, ketika Allah berperintah aqimis sholat wa atuz zakat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan perintah-perintah yang lain, maka Allah tidak mencontohkannya. Tidak pernah kita dengar Allah sholat. Ketika Allah memerintahkan sholat, cukup dengan melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk sholawat, Allah memberikan contoh, disebutkan dalam Quran, Allah jelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersolawat atas Nabi. Setelah Allah berikan contoh, berikan kabar dengan penekanan, dengan tasydid, ya, dengan innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi, baru Allah Subhanahu wa taala perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallim. Betapa besarnya cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Allah berikan contoh dalam Quran bahwa Allah pun bersalawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berikan fadilah, barang siapa bersalawat atas Nabi 1 kali, maka Allah Ta'ala akan bersalawat atasnya 10 kali. Dan bersalawatnya Allah kepada kita ini adalah Allah berikan sakinah, berikan rahmat, berikan kebaikan kepada orang itu 10 kali. Masya Allah. Ini fadilahnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kedudukan beliau tidak dianggap sempurna cinta kepada Allah kecuali kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Kata Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan, apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul cintamu kepada Allah, ikuti Rasulullah, maka Allah akan balas cinta kita dengan bahasa, dengan kata Allah, firman Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah bagi lagi, wa yaghfir lak, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kalian. Cintanya Allah tergantung ketaatan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika kita taat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah akan cinta kepada kita. Allah terima cinta kita. Maka ulama mengatakan bahwa tidak sempurna cinta kita kepada Allah, tidak diterima cinta kita kepada Allah, kecuali cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan melaksanakan daripada perintah-perintah baginda Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda yang mafhumnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, maka dia akan di surga bersamaku. Ini janjinya Rasulullah. Jadi buktinya cinta kita kepada Rasulullah, diakuinya cinta kita kepada Rasulullah ketika kita ahya, ketika kita menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah yang besar, baik dalam sarirahnya Rasulullah, dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surahnya dalam bentuk nampak surah gambarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak kita ikuti, maka ini membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah yang menyebabkan sempurnanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ata'ar rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dianggap taat kita kepada Allah. Kalau kita durhaka kepada Rasulullah, berarti kita durhaka kepada Allah Ta'ala. Bapak sekalian, kalau kita menjadi seorang pejabat, contoh, kita menjadi seorang kepala desa, misalkan. Kepala desa itu berkata, wahai teman-teman, wahai saudara-saudara sekalian, saya hendak pergi, mungkin ada 1 bulan, maka selama saya tidak ada, maka saya wakilkan kepada si fulan ini. Maka apa yang dikatakan fulan, yang diperintahkan fulan, itu adalah perintahku dan kataku juga. Maka bagaimana kedudukan orang ini di sisi kepala desa tadi? Besar pengaruhnya. Begitu juga hadirin yang mulia, bagaimana kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada baginda Rasulullah itulah taat kepada Allah. Dan juga innal ladzina yubayyi'unaka yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang dia berbaiat kepadamu, maka sungguh dia yubayyi'un Allah. Maka dia adalah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang itu dalam membela Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan perintah-perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, apa yang dicintai Nabi, itulah menjadi kecintaan kita. Apa yang dibenci Nabi, itulah yang harusnya menjadi sesuatu yang kita benci. Apa yang dirisaukan Nabi, yang difikirkan Nabi, itulah yang harusnya menjadi fikir kita. Itulah bukti cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita tidak mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setulus hati kita? Kenapa demikian? Karena bagaimana besarnya dan cinta kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umat ini. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umat, kasih sayangnya kepada Rasulullah kepada umat ini melebihi daripada cintanya seorang ibu kepada anak. Cintanya Rasulullah SAW kepada umat ini yang menjadikan Rasulullah tidak nyenyak tidur, Rasulullah SAW tidak nyaman untuk makan, yang menyebabkan beliau kurang tidur, cintanya beliau kepada umat. Cintanya Rasulullah SAW disampaikan kepada Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah berfirman mafhumnya, bahwasanya harisun alaikum raufur rahim. Bagaimana Rasulullah itu haris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul cintanya kepada umat itu terlihat. Jadi cintanya beliau itu telah nyata, nampak kepada umat ini. Bagaimana kasih sayang beliau tidak rela ada umatnya itu yang sakit. Bahkan cintanya beliau kepada umat ini ketika beliau melihat orang Yahudi yang meninggal yang sedang dibawa jenazahnya, beliau tangisin itu. Beliau tangisi. Padahal itu adalah orang kafir, seorang Yahudi, tetapi ditangisi oleh Rasulullah. Maka Rasul ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah itu bukan seorang Muslim? Bukankah itu hanya seorang Yahudi? Benar, sebagai sahabatku, dia seorang kafir. Tetapi sungguh disayangkan, dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah pergi, artinya dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya beliau tidak tega umatnya ini masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kasih sayang beliau kepada umat ini? Tidak henti-henti beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya umat ini diampunkan dosanya oleh Allah. Yang masyhur doanya beliau, 3 doa beliau.
Yang dua dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang satu ditolak oleh Allah Ta'ala. Doa yang pertama, ya Allah, jangan engkau kalahkan umatku di antara musuh-musuhnya. Ini doa baginda Nabi SAW ini yang dikabulkan oleh Allah. Dan umat ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika betul-betul dalam keyakinan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan berikan daripada pertolongan. Wa kana haqqan 'ala nasril mu'minin. Dan wa kana haqqan, dan adalah hak kami, kewajiban kan, ala nunjil mu'minin, yaitu untuk menyelamatkan dan menolong daripada orang-orang yang beriman. Pertolongan Allah itu pasti atas orang-orang yang beriman. Sehingga dalam menyatakan bahwasanya pertolongan Allah tidak harus kepada orang-orang Islam, tetapi pertolongan Allah itu pasti dan pasti untuk orang yang beriman. Bagaimana pertolongan Allah kepada sahabat Ahlu Badar? Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap peperangan yang Allah menangkan daripada kaum muslimin? Karena betul-betul keimanan sahabat radhiyallahu anhu tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Melihat bom dengan melihat onde-onde itu sama saja. Masya Allah. Dan pertolongan Allah itu jelas pasti. Dua itu pasti. Satu, pasti Allah beri kemenangan. Ketika syahid, itu juga kemenangan. Sehingga ada seorang sahabat, ketika beliau syahid terkena tombak, beliau berkata, "Fustu bi rabbil Ka'bah." Fustu. Sungguh saya berjaya. Sungguh saya telah sukses. Demi Tuhannya Ka'bah saya telah berjaya. Padahal dia tertusuk anak tombak, syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hadirin yang mulia, pasti dia dimuliakan Allah dengan kenikmatan-kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang syahid di jalan Allah. Maka hadirin yang mulia, saudara-saudara kita mungkin yang sedang di Palestina sana, kelihatannya beliau kalah, dibombardir, dizalimi, tapi yang jelas beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya Allah pasti Allah berikan. Orang yang beriman itu jelas kalau diberi kemenangan oleh Allah, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kelihatannya kalah, tapi sungguh dia telah meraih kemenangan, syahid di jalan Allah, kenikmatan yang pasti Allah berikan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudara kita yang syahid, yang masyhur di media sosial, yang baunya harum, yang tersenyum, jelas janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ragu lagi dengan saudara-saudara kita. Tetapi tetap kita sebagai saudara muslim, ada tuntutan, ada kewajiban untuk kita, untuk saudara-saudara kita dengan apa yang bisa kita mampu kita buat untuk saudara-saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya Rasulullah yang kedua yang dikabulkan apa? Jangan ya Allah hancurkan umatku dengan kelaparan. Nah, tidak akan umatnya Rasulullah SAW kelaparan ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang masyhur dari Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau punya anak banyak, 13 anaknya beliau. Anaknya 13, banyak anak beliau. Ada seorang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau anakmu engkau biarkan begitu saja? Tidak engkau beri ini, beri bekal ini. Maka kata beliau, kalau anak saya anak yang soleh, pasti dan pasti Allah tidak biarkan. Tetapi kalau anak saya bukan anak soleh, buat apa saya urusi anak saya?" Luar biasa jawaban seperti itu. Kalau dia anak yang soleh, pasti Allah urusi dia. Segala urusannya pasti Allah selesaikan. Tapi kalau anak bukan anak soleh, ngapain saya urusi anak saya? Tapi ini jangan dijadikan Pak ya. Ini Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dan pasti. Tapi satu doa yang tidak diterima oleh Allah, bahwa ya Allah, umatku jangan engkau pecah belah. Satukan umatku, selalu satu.
Ini yang tidak diterima oleh Allah, dan jelas umat ini memang sebagai Allah Subhanahu wa taala pisah-pisahkan. Ini jelas kelihatan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhtilaf itu jelas. Tapi tidak menjadikan bahwasanya kita perlu sadari bahwasanya setiap perbedaan itulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang mulia. Nah, bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umat ini setiap saat, setiap waktu. Bagaimana sedangnya Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah doakan saya. Ketika beliau selesai sholat, Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah doakan saya. Maka Rasulullah SAW berdoa untuk beliau. Maka senangnya Sayyidatina Aisyah, lompat-lompat, senang sekali karena didoakan. Kenapa engkau senang betul? Iya, bagaimana saya tidak senang didoakan orang yang paling mulia dikasih oleh Allah Ta'ala. Tahukah kamu bahwasanya saya berdoa untuk umatku itu setiap saat dan setiap waktu aku selalu berdoa untuk umatku. Jadi yang dipikirkan beliau itu bukan hanya keluarganya tetapi umat. Sehingga cerita yang masyhur ketika menjelang daripada wafat beliau, maka sering diceritakan ustaz-ustaz kita, lama-lama kita, apa yang terkeluar daripada lisan beliau adalah tanda kecintaan kepada umat, kerisauan kepada umat. Ummati. Artinya kan Allah Subhanahu wa taala ketika hari yang terakhir beliau menjelang wafat beliau, bagaimana beliau menjelang wafatnya ketika Jibril alaihissalam datang ke samping pembaringan beliau. Bukan siapa yang ditanya, tapi Rasulullah SAW menjawab, wahai Jibril, apa berita daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku? Maka kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, hari ini seluruh penduduk langit sedang berbaris menunggu kedatangan ruh engkau. Maka Rasulullah menjawab, bukan itu yang aku tanyakan wahai Jibril. Bagaimana berita daripada Allah untuk umatku? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya tidak akan masuk surga umat terdahulu sebelum umatmu masuk surga. Maka ini berita yang menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatmu masuk surga. Menjadikan gembira. Kalau gitu ya Jibril, saya tidak ragu lagi. Kalau begitu silahkan cabut nama saya, nyawa saya. Di situ ada datang daripada malaikat Israel, pencabut nyawa. Datang berupa manusia yang tampan kepada baginda Rasulullah SAW. Ditawarkan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau akan dicabut hari ini atau ditunda? Terserah engkau ya Rasulullah. Aku dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah engkau mau dicabut sekarang atau nanti, ditunda tidak masalah. Tapi ketika Rasulullah SAW mendengar daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala, wahai Israel, tunaikan daripada tugas. Maka ketika beliau dicabut dari ujung kaki beliau, ruh beliau, maka beliau merasakan daripada sakitnya sakaratul maut. Ini seorang kekasih Allah tetap merasakan sakitnya sakaratul maut. Ketika sampai di lutut beliau, ruh beliau ditarik dari lutut beliau, maka beliau tetap mengatakan ummati. Bagaimana umatku. Sampai pusat beliau merasakan sakit beliau yang teringat, yang terkeluar dari lisan beliau adalah ummati. Sampai Jibril alaihissalam mengatakan, wahai, ketika Jibril alaihissalam melihat bagaimana sakitnya sakaratul maut, melihat daripada wajah baginda Nabi, beliau tidak tahan. Beliau palingkan mukanya, tidak mampu melawan, melihat daripada Rasulullah SAW kekasihnya menahan rasa sakit sakaratul maut. Maka Rasulullah berkata, wahai Jibril, apa yang engkau lakukan untuk berpaling daripada wajahku? Apakah engkau membenci aku? Tidak ya Rasulullah, aku berpaling dari wajah engkau bukan karena benci kepada engkau, tapi aku tidak sanggup melihat wajah engkau, kekasihku yang merasakan daripada sakitnya sakaratul maut. Sampai ke dalam kerongkongan beliau, hadirin yang mulia, maka Rasulullah di ujung-ujung pembicaraan akhir daripada kalau beliau pun sampai tidak terdengar, hanya Sayyidina Ali yang mendengarkan daripada
kata-kata beliau terakhir tetap adalah ummati ummati, as-soda as-soda, an-nisa an-nisa. Hadirin yang mulia, bagaimana kerisauan beliau kepada umatnya ini, hadirin yang mulia. Bahkan kecintaan beliau, kerisauannya beliau bukan hanya sampai daripada hidupnya beliau, bahkan sakratul maut beliau, bahkan nanti diceritakan sampai daripada yaumul ba'ats, hari pembangkitan yang pertama ketika beliau dibangkitkan. Maka beliau yang pertama kali ditanyakan, umatku di mana umatku? Di mana umatku? Sampai nanti beliau di yaumul mizan, di hari penimbangan amal, maka beliau pun menunggu umatnya untuk memberi syafaat. Bahkan beliau bersujud memohon kepada Allah, ingin memberikan syafaat kepada umatnya dengan pujian-pujian yang Rasulullah SAW sendiri berikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bangkit dari sujudnya sebelum diberitakan oleh Allah untuk bangkit untuk memberi syafaat kepada umatnya. Bahkan di ujung daripada Siratul Mustaqim, jembatan Sirat, Rasulullah tetap menunggu ketika melihat umatnya jatuh dari jembatan Sirat. Beliau berdoa, Ya Rabbi salim, Ya Rabbi salim, Ya Rabbi salim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Tidak rela beliau menikmati keindahan surga sebelum seluruh umatnya masuk surganya Allah. Begitulah kasih sayangnya baginda Rasulullah kepada umat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, kita juga cinta kepada umat. Apa yang dicintai baginda Nabi SAW menjadi kecintaan kita. Apa yang dirisaukan baginda Nabi menjadi kerisauan kita. Maka kita menyenangkan saudara muslim kita, ini juga menyenangkan baginda Nabi SAW. Meringankan kesedihan baginda Nabi SAW. Ketika kita melihat saudara kita sedih, kita senang, maka dipertanyakan keimanan kita. Karena Rasulullah SAW ingatkan, sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka ketika saudara kita sedih, hendaknya kita sedih. Ketika saudara kita merasakan daripada kepedihan, kita hendaknya juga merasakan kepedihan. Karena diumpamakan oleh baginda Rasulullah, seorang muslim dengan muslim lainnya, orang Islam, umat Islam ini bagaikan satu tubuh. Kalau satu bagian tubuh sakit, maka semua merasakan sakit. Maka kita dibuktikan hari ini, hadirin yang mulia, keimanan kita ketika melihat saudara-saudara kita sedang merasakan kepedihan, sakit, kelaparan, hendaknya kita juga merasakan perjuangan mereka. Hendaknya kita ada rasa empati, ingin menolong saudara-saudara kita, walaupun tidak mampu. Maka ulama-ulama kita berfatwa, ya, majelis ulama kita, untuk bagaimana kita ingat kepada saudara-saudara kita, berjuang untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kalau kita melihat anak-anak daripada orang Palestina yang tidak berdosa, kehilangan kedua orang tuanya, bapak ibunya, bahkan mereka sendiri berjuang dengan kematian, berjuang dengan nyawanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita buktikan cinta kita, keimanan kita buktikan. Maka ulama kita, bagaimana kita berjuang dengan media sosial, posting, mengupload yang perlu diupload, yang harusnya diupload. Itu juga kita memboikot daripada produk-produk yang mendukung daripada orang-orang yang menzalimi saudara kita. Ini sudah difatwakan daripada majelis ulama kita. Jelasin. Dan minimal kita sisipkan doa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana perjuangan mereka. Mudah-mudahan kita dengan doa kita ini Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Begitu juga sisihkan daripada rezeki kita berdonasi ketika ada mungkin yayasan atau badan-badan organisasi yang bisa menyalurkan daripada donasi untuk saudara-saudara kita, kita luangkan, sisihkan daripada rezeki kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Bukan banyaknya berapa, bukan sedikit banyak dan lain sebagainya, tapi sejauh mana kita merasakan, sejauh mana kita ingin membantu saudara kita, mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa menyelamatkan diri kita dan juga bisa membantu daripada jerih payah daripada saudara kita di sana, para mujahid Allah dan para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Pas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bukti kita cinta kepada saudara kita ini juga menjadi bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bayangkan sedihnya baginda Rasulullah melihat daripada umatnya sedang tersakiti, terzalimi. Bagaimana kita bisa merasakan keberian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong daripada hamba ini selama saudaranya mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Baik negeri kita juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan daripada pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil, yang kasih sayang kepada umat ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.